Masih akan bersama dengan Mas Silih. Kali ini saya ingin lebih fokus kalau kita bahas soal persona begitu Mas. Ya. Hari ini kita sudah bisa melihat personanya memang sudah di lapangan, sudah bertemu masyarakat. Tapi apakah kemudian ini linear dengan yang digambarkan paling tidak dalam visi misi yang dikumpulkan atau kemudian diserahkan pada saat pendaftaran di KPU lalu? Kami sudah menyiapkan dan merangkumkannya. Saya akan bersama dengan Mas Silih untuk kemudian menganalisa paling tidak dari covernya saja begitu Mas. Apakah kemudian soal Anies Baswedan dengan cover yang ramai di antara banyak orang, dengan tulisan untuk semua, ini menjadi konsisten begitu dengan apa yang kemudian selama ini digambarkan. Ini bisa dicoret nanti monggo. Oke. Jadi sebetulnya kan kunci yang ada di Anies adalah bagaimana rakyat banyak di sini kan. Oke. Ini yang jadi concern tuh. Dia ingin meyakinkan masyarakat yang lain yang belum punya keputusan milih, ayo milih ke saya aja nih. Saya udah punya banyak pengikut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya dia juga ingin memberikan janji pada masyarakat umumnya bahwa akan ada keadilan habis ini. Akan ada keadilan habis ini untuk semuanya. Itu yang paling penting. Jadi janjinya masih sangat kuat. Tergambarkan di sini paling tidak. Ya, tergambarkan di sini. Walaupun kata-katanya masih kata-kata yang langit gitu ya, manusia adil makmur gitu. Adil makmur tuh sekarang agak susah diterjemahkan tuh karena berarti artinya harus di breakdown lagi nih. Yes, adil makmurnya harus di breakdown lagi model seperti apa tuh. Karena kan kata adil makmur tuh yang ada sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang gitu ya. Anak-anak sekarang apa ya adil makmur tuh nggak dapat tuh. Nah, breakdownnya harus diturunin lagi. Oke. Nah, ini kalau kemudian dengan mereka paling tidak saya ingin dengan posisi mereka yang paling tidak lebih tinggi dari masyarakat yang lain dengan mengangkat tangan, adakah kemudian misalkan ini pemaknaan bahwa mereka juga berasal dari sini begitu atau seperti apa? Sebetulnya mereka pengen ngasih tahu ke publik saya leadernya gitu. Dari masyarakat ini saya adalah pemimpinnya. Saya adalah presidennya gitu. Makanya ayo kita gabung. Itu saya ngelihatnya lebih pada itu ketimbang dari bahwa mereka adalah dari latar belakang yang masyarakat biasa. Karena toh semua orang tahu siapa Anies, kemudian siapa Caimin, mereka bukan dari rakyat biasa tuh. Mereka dua-duanya dari keturunan ya memang keturunan pahlawan dan punya andil terhadap republik inilah. Jadi memang bukan masyarakat biasa. Jadi maksud Anda paling tidak persona ini ingin memperlihatkan bahwa mereka lebih egaliter, lebih inklusif begitu untuk masyarakat banyak? Tepatnya mungkin mereka pengen ngasih tahu ke siapapun yang membaca poster ini adalah bahwa leadership kami didukung oleh masyarakat banyak. Oke. Itu menarik. Kita akan ke paslon nomor urut 2 kalau begitu. Ya. Prabowo Gibran, ini yang juga menarik adalah warna biru kita pernah membahas, tapi saya minta lagi analisanya kenapa kemudian biru muda walaupun ini terlihat lebih sederhana begitu, apa yang kemudian bisa kita tafsirkan pendekatan semiotikanya begitu? Ya, yang pertama adalah konsistensi nih. Tingkat confidence, tingkat percaya diri yang paling tinggi terhadap Prabowo dan Gibran bahwa mereka nggak menjanjikan apapun, mereka nggak menawarkan apapun, mereka reminding aja dengan banyak ruang kosong dengan di banyak sini ruang kosong gitu kan, itu kan mubazir gitu ya kalau buat janji, tapi buat mereka ya karena tingkat confidence-nya paling tinggi, mereka bilang udah pilih yang fotonya ini ya. Nah, warna biru dipakai seperti yang pernah kita bahas karena memang ini warna yang diminati oleh orang tua dan disukai oleh anak muda juga. Jadi itu kemudian mereka satu-satunya arti yang untuk menunjukkan bahwa antara orang tua dan anak muda bisa sinkron itu adalah di warna biru ini. Biru muda kah spesifik atau kemudian biru yang lebih tua akan lebih merepresentasikan begitu sebetulnya? Sebetulnya biru muda. Sebetulnya biru muda. Nah, nanti tinggal kan ada namanya color guide ya. Nah, kalau biru itu lebih enak dilariin kemana-mana tuh. Warnanya, nah itu makanya mereka pilih warna biru. Tone dasarnya itu dulu ya. Dan itu menarik. Dan yang terakhir, paslon nomor urut 3 ini juga menarik bahwa paling tidak kalau saya logika awam, pandangan awam saya begitu ya. Ini ada IKN di sini, ini kemudian ada Monas, ada jembatan juga Papua di sini salah satu klaim keberhasilan dari pemerintah saat ini, tapi ini berada di belakang untuk kemudian gerak cepat maju ke depan. Apa yang bisa kita baca, Mas? Ya, secara sederhana adalah move on gitu ya. Move on ke Indonesia yang lebih baik lah. Mereka bilang sebagai move on ke Indonesia yang unggul. Nah, tapi di belakangnya itu semua yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi itu ada dua arti nih. Apakah mereka bilang ini nggak berhasil dan kemudian kita akan membuat lebih berhasil gitu ya? Atau sebaliknya, mereka bilang kita udah pernah berhasil, sekarang akan membuat lebih berhasil lagi. Ini memang dilema karena kan pasangan Ganjar dan Mahfud punya dilema tersendiri.
nggak bisa menjadi challengers karena mereka ikut Totally serta tidak bisa. totally tidak bisa karena mereka ikut serta dalam 9 tahun pemerintahan gitu. Tapi juga di sisi lain mereka juga nggak bisa bilang sebagai penerusnya Jokowi. Oke. Itu yang posisinya kemudian agak gampang lah. Harus dicari nih repositioning yang pas sehingga nggak kejepit di antara para pesaing yang lain. Atau positioning tengah itu sudah bisa terrepresentasikan begitu dari gambar yang sedang melangkah lebar maju ke arah kota imajiner begitu. Iya. Kalau mereka mau memposisikan tengah ini udah terjalin. Tapi kalau mereka menjadi kelompok yang di tengah itu malah justru bahaya. Karena orang tidak punya masyarakat akan melihat ini nggak jelas nih mau di kanan atau di kiri nih. Saya milihnya. Nah itu yang harus perlu hati-hati ya. Yes, yang harus perlu hati-hati. Oke, kalau begitu pertanyaan terakhir saya dari ketiga paslon, Mas Silih boleh lihat ke arah kamera. Yang sudah kita bahas, yang sudah kita lihat baik dari di atas kertas maupun apa yang bisa kita baca hari ini, linearkah, konsistenkah ketiga paslon ini dengan yang disampaikan dan dilakukan? Ya, yang paling konsisten masih Prabowo dan Gibran. Oke. Artinya dengan tingkat confidence level yang tinggi, mereka dengan satu putaran cukup gitu ya, mereka konsisten di situ tuh, nggak ikut kampanye di hari pertama, terus visi misinya juga sangat sederhana gitu ya, sampulnya juga nggak banyak menjanjikan gitu, itu yang pertama. Yang kedua, rasanya Anies masih kuat dengan narasi gitu, nah tinggal kelompok ketiga nih Ganjar dan Mahfud itu yang masih mencari bentuk tampaknya, masih mencari bentuk untuk kira-kira ngeboostingnya pakai apa nih? Biar mereka bisa mengungguli Prabowo dan Gibran. Baik, ini PR-nya paling tidak ya, 73 karena sudah berlewat 2 hari. Oh iya, 73 hari ke depan. 73, ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Silih atas waktu Anda. Thank you. Untuk insight-nya di malam hari ini, sehat selalu. Ya, makasih.